Kita telah menyaksikan bagaimana bangsa ini terguncang hanya akibat dari sebuah kebijakan yang tidak tepat, kebijakan yang salah. Kebijakan yang salah dan tidak tepat tersebut lahir dari sebuah pemikiran dan mendiagnosa masalah yang salah. Kementerian SDM salah diagnosa terhadap masalah LPG dan masalah subsidi terkait dengan gas tersebut. Kementerian SDM salah berpikir dan salah memiliki landasan berpikir terkait kebijakan yang baru dilakukan oleh pemerintah terkait LPG 3 kg. Ada yang aneh dari kebijakan ini. Persoalan bangsa kita sebetulnya selama ini adalah soal besarnya subsidi. Persoalan bangsa kita adalah ditingginya angka subsidi terkait energi. Salah satunya LPG 3 kg. Bangsa kita, rakyat kita tidak pernah mempersoalkan pembelian LPG 3 kg itu seharga 20.000, 22.000, bahkan 25.000. Saya tidak pernah mendengar keluhan masyarakat di bawah tingginya harga LPG 3 kg. Jadi, harga pasar yang dilakukan oleh pengecer tidak pernah menjadi masalah bangsa sebetulnya. Tidak pernah menjadi masalah masyarakat. Tetapi memang hal tersebut perlu dibenahi. Tetapi bukan itu persoalan pokok yang harus dibenahi. Persoalan pokok adalah bagaimana menekan tingginya angka subsidi supaya negara bisa menggunakan anggaran ini ke sektor lain yang lebih produktif untuk bangsa. Nah, saya pagi ini mendapat informasi yang cukup mengagetkan bagi saya terkait kebijakan ini, bahwa sebetulnya pihak Pertamina mengusulkan pembatasan jumlah pembelian terhadap LPG 3 kg dengan jumlah tertentu, mungkin 4 atau sampai 5 tabung maksimal per rumah tangga. Pemerintah sudah punya sistem, dalam hal ini Pertamina sudah memiliki sistem yang bisa membatasi ini dengan pembelian menggunakan KTP. Ketika KTP itu digunakan membeli sebanyak 5 tabung, maka sistem akan ngelok. Dia tidak bisa lagi membeli tabung ke-6 dan harus membeli LPG yang non-subsidi. Hal ini mungkin akan jauh lebih baik dilakukan daripada mengganggu sesuatu yang tidak pernah menjadi masalah di lapangan. Pengecer itu juga adalah lapangan kerja di tengah masyarakat. Pengecer itu menjadi sebuah usaha kecil di tengah masyarakat tetapi bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini mau diganggu dengan alasan menertibkan harga supaya harga eceran tertinggi itu ditentukan tidak lebih dari X rupiah contohnya. Padahal persoalan kita satu juga adalah deregulasi. Karena apa? Harga eceran tertinggi LPG 3 kg ini ditentukan oleh daerah. Pemda yang menentukan dan headnya secara nasional itu berubah-ubah, berbeda-beda sesuai daerahnya. Harga tebus dari Pertamina memang harganya satu harga, tetapi keluar dari Pertamina harga tebusnya LPG ini akan berubah harga eceran tertingginya di pasaran sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Pemda masing-masing. Inilah yang harus dirubah regulasinya. Tidak boleh Pemda menentukan harga eceran tertinggi tetapi harus nasional. Karena ini adalah aturannya Pemda yang menentukan head. Lantas mengapa pemerintah pusat yang mau mengatur harga pasar, harga eceran? Cabut regulasi bahwa Pemda tidak boleh menentukan head, tetapi hanya pemerintah pusat. Jadi kembali ke persoalan ini, kita menyaksikan bagaimana riuhnya di lapangan, di tengah masyarakat kita akan sulitnya mendapatkan LPG 3 kg. Barang banyak. LPG 3 kg ini banyak, tidak kekurangan kita. Jumlahnya tidak kekurangan, tetapi rakyat kesulitan mendapatkannya karena kebijakan Kementerian SDM yang membatasi tempat penjualan LPG 3 kg ini harus di pangkalan milik agen LPG Pertamina. Yang diuntungkan di sini memang agen-agen LPG secara nasional. Tapi rakyat dirugikan karena mereka harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantri. Jadi sebetulnya yang perlu dirapikan itu pertama sekali adalah soal bagaimana menekan angka subsidi. Ini yang paling penting. Maka menurut saya pembatasan pembelian jumlah tabung LPG yang bisa dibeli satu rumah tangga per bulan itu harus dibatasi 4 sampai 5 tabung. Bagaimana sistemnya? Pertamina punya sistem untuk itu, untuk ngelok sistem membeli dengan KTP di pangkalan atau di pengecer yang sudah ada sistemnya. Ada sistem yang digunakan dengan men-scan, memasukkan nomor induk kependudukan, maka sistem akan ngelok ketika dia membeli di 5 maksimal tabung dan tidak boleh lebih.
Karena untuk satu rumah tangga, memang 5 tabung itu saya pikir sudah sangat cukup, 1 tabung seminggu. Mungkin juga tidak habis. Ini yang harus dilakukan pemerintah, jadi tidak mengganggu sistem pengecer di lapangan, karena itu juga dalam mata pencarian masyarakat. Yang perlu dirapikan adalah bagaimana supaya angka subsidi ini bisa kita tekan. Banyak cara, karena banyak hal-hal lain di sini yang tidak disadari oleh pemerintah, terlalu menguntungkan bisnis-bisnis agen LPG. Anda tahu tidak? Banyak pejabat-pejabat negara kita, DPR, apa segala macam yang punya agen-agen LPG. Mereka berbisnis di sini karena memang sangat menguntungkan. Dan jeleknya, ini adalah bisnis subsidi rakyat miskin, tetapi pengusaha mengambil untung yang signifikan. Dan ini yang harus diperbaiki. Lebih bagus harga ecerannya, harga tebus dari Pertamina dinaikkan misalnya Rp500 per tabung, itu per kilo, itu sudah akan menghemat subsidi banyak sekali. Bisa sampai 5 triliun. Nah, ini hal-hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah, oleh Kementerian SDM, supaya tidak salah mendiagnosa masalah, supaya solusi obat yang diberikan juga tidak menjadi racun. Sekarang, Kementerian SDM telah salah menganalisis masalah, salah mendiagnosa masalah, sehingga penyakit yang diketahui oleh Kementerian SDM dalam hal ini menjadi salah, dan kemudian salah memberikan obat. Akibatnya apa? Penyakit meluas kemana-mana, dan kita menyaksikan kemarahan rakyat, kekesalan rakyat, kenapa menjadi sulit mendapatkan LPG 3 kg. Jangan sampai persoalan ini kemudian membesar menjadi anarki dari tengah masyarakat. Saya berharap Kementerian SDM segera mengevaluasi ini, dan saya dapat kabar bahwa pagi ini kembali akan dibebaskan lagi pengecer berjualan, sementara memikirkan cara yang lebih efektif. Ini saran saya kepada pemerintah. Dengarlah, batasi pembelian LPG 3 kg dengan sistem KTP. Di lock maksimal di 5 tabung per rumah tangga, itu sangat cukup. Pemerintah harus bijak dalam hal ini supaya tidak menciptakan kegaduhan.